Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Rizal Apriandi AMD Gizi. Jabatan sebagai nutrisionis terampil di Puskesmas Sanggauledo. Judul laporan aktualisasi saya adalah peningkatan pengetahuan ibu anak balita tentang pemberian makan bayi yang tepat dengan memberikan edukasi oleh petugas gizi di Puskesmas Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang. Membuat KAK dan SOP. Tahap 1, saya menyusun KAK dan SOP yang sudah saya dapatkan melalui browsing di internet dengan mengembangkan kreativitas yang saya miliki. Tahap kedua, saya berkonsultasi dengan atasan tentang KAK dan SOP yang telah saya buat, dan saya menerima saran dan masukan yang telah diberikan oleh atasan saya. Tahap ketiga, saya telah melakukan perbaikan KAK dan SOP sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh atasan saya dengan teliti. Kegiatan kedua, membuat brosur sebagai media penyuluhan. Tahap pertama, saya mencari referensi brosur di internet tentang inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, pemberian makan bayi anak, dan contoh menu makanan pendamping ASI. Tahap kedua, saya melakukan konsultasi dengan atasan saya mengenai brosur yang telah saya buat. Tahap ketiga, setelah saya berkonsultasi kepada atasan saya langsung memperbaiki materi brosur sesuai dengan masukan dan arahan oleh atasan saya. Kegiatan ketiga, membuat soal pretest dan posttest sebagai alat ukur. Tahap pertama, saya mencari referensi materi pretest dan posttest yang telah saya browsing di internet, dan saya membuat soal pretest dan posttest sesuai dengan materi penyuluhan. Tahap kedua, saya berkonsultasi kepada atasan mengenai soal-soal pretest dan posttest yang akan diberikan kepada responden. Tahap ketiga, setelah saya berkonsultasi kepada atasan, saya segera memperbaiki dan mencetak lembar pretest dan posttest. Kegiatan keempat, membuat video edukasi. Tahap pertama, saya mencari referensi video tentang menu 4 bintang di internet untuk dijadikan video edukasi makanan pendamping ASI. Tahap kedua, saya berkonsultasi kepada atasan saya mengenai video edukasi yang telah saya buat. Tahap ketiga, setelah saya berkonsultasi kepada atasan, saya segera memperbaiki dan mengunggah video saya di akun Facebook Puskesmas Sanggauledo dan Instagram Puskesmas Sanggauledo. Halo ibu, masih bingung bikin menu MPASI pertama buat si kecil? Mari tonton video ini sampai selesai ya. Pastikan menunya terdiri dari karbohidrat, serat, lemak, protein hewani, dan nabati. Untuk bahan bisa langsung cek di video ya ibu. Pertama, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Setelah itu, masukkan nasi dan air. Kemudian, tambahkan wortel, daun bawang, dan tempe. Sekarang, tinggal tunggu sampai teksturnya lembut. Terus, tambahkan telur dan setelah matang, kita bisa langsung saring. Untuk usia 6-8 bulan teksturnya halus, 9-11 bulan teksturnya kasar, dan 12-24 bulan seperti makanan biasa. Terima kasih. Kegiatan kelima, home visit balita gizi kurang yang tidak datang ke posyandu. Tahap pertama, saya mencari referensi di internet tentang formulir balita yang tidak datang di posyandu. Tahap kedua, saya melakukan konsultasi dengan PJ program gizi mengenai nama balita yang berstatus gizi kurang yang tidak hadir di posyandu. Tahap ketiga, setelah saya mendapatkan nama-nama balita yang tidak datang ke posyandu, saya langsung melakukan pengukuran antropometri meliputi berat badan dan tinggi badan,
Kemudian saya melakukan konseling tentang makanan pendamping ASI dan pentingnya untuk datang ke posyandu, serta saya memberikan biskuit PMT untuk balita yang berstatus gizi kurang. Tahap pertama, saya melakukan koordinasi dengan pemegang program gizi agar jadwal penyuluhan dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan. Tahap kedua, saya menyiapkan daftar hadir untuk mengetahui jumlah kunjungan ibu balita yang datang ke posyandu. Tahap ketiga, saya menyerahkan lembar pretest kepada ibu balita yang sudah datang di posyandu. Tahap keempat, saya menyerahkan lembar brosur inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, pemberian makan bayi anak dan contoh menu kepada ibu balita yang sudah mengerjakan soal pretest. Tahap kelima, saya melakukan penyuluhan tentang inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, pemberian makan bayi anak, dan contoh menu kepada ibu balita yang sudah datang di posyandu. Tahap keenam, saya melakukan demo pembuatan makanan pendamping ASI dengan menu 4 bintang untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang pemberian makan bayi anak yang tepat. Tahap ketujuh, setelah melakukan penyuluhan dan demo masak, saya langsung menyerahkan lembar post-test kepada ibu balita. Kegiatan ketujuh, evaluasi dan laporan kegiatan. Tahap pertama, saya melakukan kegiatan merekap hasil nilai pretest dan post-test ibu balita. Tahap kedua, setelah saya merekap hasil pretest dan post-test, kemudian saya melakukan analisa data. Lalu, saya buat dalam bentuk laporan. Tahap ketiga, setelah saya mengolah data dalam bentuk laporan, saya menyampaikan hasil laporan kepada atasan saya dan meminta bantuan, saran kepada atasan saya. Sekian dan terima kasih.